البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا Bakhtiar, apakah masih ada kekurangan dari perkara-perkara kebaikan yang belum dijelaskan di dalam agama ini? Tidak ada. Kenapa? Karena agama Islam telah sempurna. Dalilnya wa asmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Taib, syahidnya di bagian awal, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Minas, nah, bahwasanya Islam telah sempurna. Nah, indak ya Abdul Bar. Konsekuensi sesuatu yang sempurna, kalau di sana ada yang menambahkan, bagaimana? Menunjukkan bahwasanya orang yang menambahkan tadi beranggapan bahwasanya Islam belum sempurna. Ini konsekuensi yang harus diakui. Siapa saja menganggap bahwasanya di sana ada hal baik yang butuh ditambahkan ke dalam Islam, menunjukkan bahwasanya dia tidak berkeyakinan Islam sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala telah menegaskan dalam athar sebagaimana dibaca oleh sebagian ikhwan tadi. Kita masuk sekarang pada poin yang ke-20. Min aina ya'khudul muslimu dinah? Dari mana seorang muslim mengambil agamanya? Pertanyaan ini alhamdulillah penting untuk mengetahui sumber petunjuk dan sumber pegangan di dalam dia beragama. Kita beragama harus punya pegangan. Kita mengaku muslim harus tahu dari mana kita mengambil bimbingan dan aturan-aturan agama kita. Nah, ketika ditanya dari mana seorang muslim mengambil agamanya, minal kitab was sunnah. Ini jelas. Dari Alkitab was sunnah. Ini sumbernya alhamdulillah. Kita mengambil agama dari Alkitab was sunnah. Dalilnya apa? Maka ini yang harus juga bagi para thalabatul ilm menghafalnya. Karena kita menyeru manusia agar mereka mengambil agamanya dari Alkitab was sunnah, bukan dari pemahaman pemimpin organisasi, atau mengambil agamanya dari peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang dibangun dalam suatu
kelompok. Tapi kita mengambil agama kita dari Alkitab was Sunnah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Di ayat yang ketiga dari surat Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u, ikutilah oleh kalian." Jadi kita semua mukhatabuna bihadhil ayat. Semua diperintahkan dengan ayat ini untuk mengikuti apa? Ma unzila ilaikum min rabbikum. Apa saja yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jadi apa yang diturunkan kepada kita semua ikhwanifillah, kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan yang diturunkan kepada kita dua, yaitu Alkitab was Sunnah. Kedua-duanya ikhwanifillah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? As-Sunnah juga wahyu. Baik. Kalau Al-Qur'an jelas, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya Al-Qur'an turun dari sisinya. Nazala bihi ruhul amin. Naam, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Naam, baik. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Menunjukkan apa? Alkitab itu turun dari sisi Allah. Adapun as-sunnah bahwasanya itu juga dari sisi Allah, ya kita berdalil dengan apa? Dengan ayat yang menunjukkan bahwasanya sunnah itu wahyu. Apa ayat tersebut indahnya Aba Yahya? Nah, qaulullah azza wa jalla di surat An-Najm, "Qama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Baik. Tidaklah dia berucap dari hawa nafsunya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan. Baik. Jadi kalau ditanya ma unzila ilaikum min rabbikum, mencakup apa? Iqra. Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran jelas turunnya. Kalau As-Sunnah, kenapa kita katakan itu turun dari sisi Allah? Karena Al-Quran adalah wahyu. Dalilnya tadi. Baik. Apa itu yang tadi? Zira'ah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini perintah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kemudian setelahnya larangan, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti min duni. Min dunihi hak kembali apa? Kembali kepada ma. Baik. Jadi jangan kalian mengikuti selain apa yang diturunkan kepada kalian. Nah, baik, jangan kalian mengikuti selain Al-Quran dan Sunnah. Nah, dijadikan sebagai panutan seperti syaitan, kemudian apa? Ahbar, baik, ruhban, itu jangan kalian ikuti. Atau ikhwanifillah, wala tattabi'u min dunihi awliya, ay wala tattabi'u min dunillah. Jangan kalian ikuti selain Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai panutan. Ini juga makna yang wajib, makna yang qawi. Jadi kita ulangi, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ini perintah. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian ikuti
Nah, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan. Nah, qalilan ma tadhakkarun, dan sungguh sedikit. Nah, sungguh sedikit kalian apa? Mengambil pelajaran. Dan sungguh sedikit kalian apa? Yang kembali kepada kebenaran. Innakum qalilan ma tatta'iduna wa ta'tabiruna fatarji'una ilal haqq. Kalian sangat sedikit orang-orang yang apa? Yang mau mengambil pelajaran dan mengambil nasihat kemudian kembali kepada kebenaran. Ini menunjukkan memang ya khanifillah, orang-orang yang mau menerima nasihat sedikit. Orang-orang yang mau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sedikit. Untuk apa? Menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai apa? Pedoman yang dia ikuti. Ayat ini menjadi ayat pokok dalam masalah ittiba, maka dipahami dan dihafal. Wa qauluhu ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa saja yang Rasul datang kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang beliau larang kalian darinya, maka berhentilah. Ini kaidah dalam mensikapi segala sesuatu yang Rasulullah SAW datang dengannya. Setiap yang Rasul SAW bawa, maka kita kaidahnya diperintahkan untuk mengambil. Fakhudhu. Kecuali hal-hal yang datang penjelasan bahwasanya itu merupakan kekhususan bagi Rasul SAW dan itu sedikit. Tapi kaidah utama ikhwanillah yaitu wa ma ataakumur rasul fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang beliau larang maka berhentilah. Ayat ini merupakan ayat pokok tentang perintah mengikuti sunnah. Perintah mengikuti sunnah Nabi SAW. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah ini. Jangan seseorang mengada-adakan perkara yang tidak didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan sampai melanggar hal-hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Innallaha syadidul iqab, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras hukumannya. Dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ayat yang ketiga. Subhanallah. Ini yang disebutkan ikhwanillah ayat-ayat pokok. Nah, jangan sampai seorang sunni salafi tidak menghafalnya. Karena kita menyuruh manusia untuk beramal dengan ayat ini, ikhwanillah. Menyuruh manusia kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Jangan sampai ketika ditanya mas'al dalilnya apa, pokoknya Alkitab dan Sunnah. Nah, harus mampu kita. Makanya kita jangan ditinggal di masjid saja, terutama para aba. Nah, kita jangan ditinggal di masjid, kita bawa pulang. Nah, di rumah dibaca. Baik anak istri. Nah, kalau kita punya satu, hendaknya semuanya apa? Berusaha menghafal dalil. Nah, berusaha menghafal dalil. Mumpung apa ikhwanillah kita mempelajari sesuatu dari dasar. Dan mumpung dalil-dalil itu terkumpul. Nah, dalil-dalil terkumpul, kita tinggal apa? Membaca, memahami, menghafal. Ya. Sebagian kita telah mengetahui dakwah ini bertahun-tahun dan sampai tidak hafal dalil-dalil pokok ini. Nah, karena ziyadatul ilm matlub, ya,
tambahan ilmu itu dituntut dari kita dalam setiap harinya. Telah kita lewati dalam kitab Tazkirah. Nah, apabila 2 hari kok kita sama saja kondisinya ikhwan fillah, maka apa kata Imam Jamaah Indah Abu Abdillah? Muflis. Apa? Apa perkataan beliau? Apa Zaid? Manggun. Taib. Seorang yang manggun. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul." Dan siapa saja yang menyelisihi Rasul. Musyaqqah alhamdulillah. Yang penyelisihan ini ibaratnya adalah apa? Rasul berada di timur, dia berada di barat. Rasul ke utara, dia ke selatan. Inilah musyaqqah hakikatnya. Dan ini lebih parah daripada sekedar apa? Yukhalif. Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dengan musyaqqah, di mana dia berada di satu arah, Rasul di arah yang lain. Ini hakikat musyaqqah. Sehingga apa yang dilarang dalam ayat ini lebih tandas. Faman yushaqiqir rasul, siapa saja yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda, setelah jelas baginya petunjuk. Nah, jelas petunjuk kok dia masih menyelisih Rasul. Wa tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka sungguh akan kami palingkan dia. Nah, kemana dia mau berpaling? Dalam artian kami biarkan dia berpaling semakin jauh dari kebenaran, semakin terperosok di dalam kesesatan. Dan inilah hakikat istidraj ya fanillah. Yani Allah biarkan dia tersesat, jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Kemudian di akhirat wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat di surat An-Nisa ini akhwanifillah, padanya faedah penting. Setelah disebutkan ayat pertama tadi, ittabi'u ma unzila ilaikum, perintah untuk mengikuti Alkitab. Ini yang paling jelasnya, karena itu yang jelas-jelas turun dari Allah. Demikian juga perintah mengikuti sunnah. Ditegaskan lagi perintah untuk mengikuti sunnah pada ayat di surat Al-Hasyr. Nah, kemudian di ayat ketiga di sini isyarat bahwasanya ketika mengikuti Al-Quran dan sunnah tidak akan bisa benar sampai dia berpemahaman dengan pemahaman yang benar. Maka ayat yang ketiga ini penting untuk menunjukkan permasalahan dengan pemahaman siapa kita mengikuti Alkitab wa sunnah. Nah, yaitu harus dengan pemahaman generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul SAW tentang kelurusan pemahaman mereka, yaitu salafun as-salih ridwanullah alaihim. Jadi isi mana? Perhatikan ayat ini. Siapa saja menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian pula Imam Al-Albani rahimahullah taala menegaskan disebutkannya perkara yang kedua ini, yaitu penyelisihan dia terhadap jalan kaum muslimin, menunjukkan bahwasanya kedua perkara ini, yaitu menyelisih Rasul, itu adalah mutalazim, yaitu saling berkaitan dengan penyelisihan terhadap jalan kaum muslimin, penyelisihan terhadap jalan kaum mukminin.
Sehingga seseorang kalau ingin mencocoki jalan yang ditempuh oleh Rasul, ya hendaknya dia mencocoki jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Naam, ini yang terdepan. Baik. Demikian pula para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Ini hal yang harus kita pahami berhubungan dengan ayat di surat An-Nisa ini, karena ayat ini merupakan dalil pokok ikhwanillah tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Ada kalimat yang bagus dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala ikhwanillah dalam silsilah Huda wan Nur berhubungan dengan ayat ini. Bila mengatakan al-aqidatu tu'khadhu minal kitabi was sunnah wa ma kana alaihi salaf. Akidah itu diambil dari Alkitab was sunnah dan apa-apa yang para salaf berada di atasnya. Kenapa? Lianna hadha salafa huwa al-maqsudu bil ayatil ula. Dikarenakan salaf inilah yang dimaksudkan dengan ayat yang pertama, maksudnya ayat yang disebutkan oleh beliau pertama kali, yaitu wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dari isi mana pendalilan? Beliau mengatakan fayattabi' ghayra sabilil mu'minin lam yanqulillahu hadhil jumlata fi muntasafil hadhil ayah abata. Sebab kalimat fayattabi' ghayra sabilil mu'minin tidaklah Allah sebutkan kalimat ini di pertengahan ayat sia-sia saja, tidak ada faedahnya. Wa innama liyu'assila biha aslan. Hanyalah disebutkan ini untuk apa? Menetapkan suatu pokok, suatu landasan utama, wa yuqaidu biha qaidatan, dan untuk memancangkan dengannya suatu kaidah. Wahia, apa itu? Yaitu annahu la yajuzu lana an nattaqina fi fahmi kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina ala uqulinal mutaakhirati zamanan wal mukhtalifati fahma. Itu bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk apa? Untuk menyandarkan dalam pemahaman kitab Rabb kita dan dalam memahami sunnah Nabi kita kepada akal-akal kita yang apa? Yang dari sisi zaman mutaakhir. Ya. Namanya zaman mutaakhir secara logika apa? Jauh ya kan dari generasi pertama. Jauh kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1440 semenjak beliau hijrah. Demikian pula tidak boleh bagi kita menyandarkan kepada pemahaman akal-akal kita yang apa? Berbeda-beda ini. Wa innama yakunul muslimuna muttabi'ina lil kitabi was sunnati ta'silan wa taq'idan idza adafu ila al kitabi was sunnah wa ma kana alaihi salafus salih. Hanyalah kaum muslimin, mereka itu akan bisa mengikuti Alkitab dan sunnah dengan betul-betul apa? Betul-betul kokoh sebagai landasan. Apabila mereka menambahkan pada Alkitab was sunnah itu adalah perkara-perkara yang para salaf as-salih berada di atasnya. Kenapa? Li'anna hadhihi al-ayata tadammanatin nas annahu yajibu alaina alla nukhalifa rasul wa alla nushaqiqa rasul kama tadammanat alla nukhalifa wa alla nattabi'a ghaira sabilil mu'minin. Ini dipahami dengan baik alhamdulillah. Dikarenakan ayat ini terkandung di dalamnya nas bahwasanya wajib bagi kita untuk tidak menyelisih Rasul dan tidak menentang Rasul, sebagaimana pula terkandung di dalamnya agar kita tidak menyelisihi dan tidak mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Kita tidak boleh mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Baik, wa makna kulli minal qaidi al-awwal fi hadhil ayah wal qaidil akhir
annahu yajibu alaina ittiba'ur rasuli alaihi salatu wassalam wa tarki musyaqqatihi kama yajibu alaina ittiba'u sabilil mu'minin wa 'adami mukhalafatih. Ya, sehingga makna dari masing-masing batasan tadi afanillah, yaitu apa? Yang pertama di dalam ayat dan yang kedua yaitu wajib bagi kita mengikuti Rasul dan apa? Meninggalkan penentangan terhadap beliau, sebagaimana wajib atas kita untuk mengikuti jalan kaum mukminin dan apa? Tidak boleh menyelisihinya. Sehingga ayat ini termasuk ayat pokok tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf afanillah dalam kita beragama, terlebih lagi dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, maka diingat-ingat. Sudah terkumpul pada poin yang ke-20 ini dari dalil-dalil yang dibawakan afanillah. Penegasan kewajiban kita mengikuti Alkitab dan kewajiban kita mengikuti As-Sunnah. Kemudian poin yang ketiga, wajibnya kita memahami keduanya dengan pemahaman salaf. Baik. Dan hal ini juga didukung oleh dalil-dalil yang lain. Coba disebutkan di sini 3, dipahami, dihafal. Baik. Karena kita menyuruh manusia kepada pemahaman salaf. Ketika ditanya mana dalilnya, wajib mengikuti pemahaman salaf. Yaitu dari Al-Quran ayat ini. Kemudian dalil dari hadis wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni taraktu fiikum syai'ain lam tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud. Hadits Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat setelah keduanya. Yaitu apabila kalian mengikuti keduanya, berada di belakang keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Wala yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Maka jangan sampai keduanya itu afanillah terpisah. Sampai apa? Sampai keduanya itu melewati diriku di haud. Dalam artian siapa saja yang berpegang teguh dengan keduanya afanillah, maka dia tidak akan tersesat. Dia berhak untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang siapa saja meminum darinya tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Hadits ini alhamdulillah dikeluarkan oleh Al-Hakim fil Mustadrak wa Sahih Al-Albani kama fil Mishkah wa Sahihah. Dan juga dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf dalam memahami Alkitab wa Sunnah. Dan hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam masalah ini. Tayyib. Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya insyaallah taala pembahasan lebih detail pada poin berikutnya alhamdulillah pada poin ke-21. Baik. Tapi yang menjadi tujuan di sini dari mana kita mengambil agama kita. Dari kedua-duanya alhamdulillah, Alkitab dan Sunnah tidak boleh kita pisah-pisah. Tidak boleh kita mengambil Alkitab saja dan meninggalkan Sunnah. Baik, karena ini
Berkonsekuensi berarti dia tidak mengambil Alkitab secara sempurna, tapi wajib mengambil keduanya, mengikuti keduanya dengan pemahaman yang benar, sebagaimana disebutkan tadi. Barakallahu fiikum, nas'alullah taufiq wassalam.